Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Wa ba'du. Sedulur semuanya, mari kita mulakan kembali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun kabare sedaya? Sehat, bahagia, berkah berlimpah. Alhamdulillah, kita doakan sedulur kita yang kali ini belum bisa hadir, juga seluruh anggota keluarga kita, karib kerabat yang sedang sakit, sedang ada urusan, semuanya tetap dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kupu-kupu, gimana? Udah dapat kupu-kupu malam, pagi, siang, sore? Hah? Ada yang dapat, nggih? Dapat, nggih? Ada yang belum? Bagi yang belum, tetap berniat, ya. Berniat, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Nyapa kok penjaluk muwi urung di respon, seakan-akan hati kita itu urung nyambung dengan semesta di sekitar kita. Ini nyapa. Nah, nanti akan ada jawabannya. Tapi sekali lagi, sedulur yang belum dapat melihat hiburan dari kupu-kupu kuning, tolong order lagi. Ada yang mau cerita kemarin dapatnya gimana gitu? Neng grup kok titik banget. Siapa mau cerita, monggo? Biasanya juga ada kupu-kupu, tapi di depan rumah di atas tuh yang tapi kalau ada unik, betul-betul dapat. Masya Allah. Ada yang lain? Ya Pak. Biasanya nggak lewat jalan itu pulang dari kerja itu jam 7:30 itu saya lewat di situ ada kupu-kupu dua di depan sana keluar terus tiga saya ketinggalan itu ya video saya terus di depan saya terus akhirnya dia itu belok ke kanan hingga di tempat seperti pohon talak itu kemarin saya video. Ya itu tapi nggak begitu kuning sekali, cuma agak putih. Kulitnya nggak begitu, tapi ya. Alhamdulillah. Mungkin jaluk neh sing kuning. Ngaten nggih. Jaluk sing kuning. Ada yang lain, Mas Yulis? Wah, repot ini. Gimana yang lain? Ibu, sampun. Sopo ayo coba satu aja yang cerita, nggih, monggo Bu. Pripun Bu? Monggo sing ajeng. Waalaikumsalam. Ya di mana? Di mana ketemunya di mana itu? Biasanya eneng kupu-kupu kok piye? Kuning. Jadi sebenarnya
ini ilmu yakin ya, ilmu yakin. Bahwa untuk agar kita ini yakin, kita itu perlu bukti. Nah, dengan adanya bukti itu keyakinan kita makin tambah, sebagaimana Ibrahim sang nabi ketika meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkan di depan mataku ini bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, apa engkau belum beriman, belum yakin? Qala bala, boten mekaten Gusti, walakin liyat ma'inna qalbi, agar batin hamba makin tenang. Bukan kita nggak percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa semesta yang telah ditundukkan untuk kita itu memang melayani hidup kita. Namun kadang-kadang kita itu butuh sebuah keyakinan bahwasanya apa yang kita inginkan itu direspon. Hidup itu kita punya kebutuhan makan, minum, sebagainya. Di luar kebutuhan kita itu juga punya keinginan, gitu. Nah, latihan sederhana ini bukan sederhana sejatinya, karena Anda tidak pernah tahu kupu-kupu yang datang itu entah dari mana, gitu. Entah datang dari mana. Yang biasanya juga nggak pernah lihat, kok ujuk-ujuk karena kita pengen dia dimunculkan oleh Allah. Berarti bagi yang sudah menyaksikan itu mesti ini tambah percaya, tambah yakin apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini bisa terjadi, maka juga akan terjadi. Asli ini ngono. Kupu-kupu wae seteko. Mungkin kok lawu kono, apa kok Solo kono, kok Juruk. Mbok mlaku kok Sragen, apa Kartosuro kono, kita nggak tahu. Kupu-kupu ini entah dari mana datangnya, namun buktinya dia hadir di depan kita. Kenapa? Karena kita order, kita minta gitu loh. Maka untuk hal-hal yang lain juga bisa. Ya, kupu-kupu yang bergerak saja bisa, apalagi yang lainnya. Nanti kalau sudah kuat, ini kekuatan pikiran dan batinnya, bisa aja jenengan terus mengundang teman yang sudah lama tidak terhubung. Coba dipikirkan di batin dia, si A, si B itu. Mungkin tiba-tiba nelpon, mungkin tiba-tiba WA, mungkin dia itu anak, mungkin dia orang tua, saudara, kawan. Dicoba. Bahkan nanti kalau sudah terbiasa, gitu, Bapak Ibu, jangan bisa kok sumuk pamane, dalu-dalu sholat malam, coba aku pengen angin loh, ada angin yang berhembus, gitu. Walaupun nggak ada kipas, nggak ada AC, biasanya akan datang angin lembut itu. Nah, dan dicoba, karena jenengan sudah naik ini level spiritualnya, level batinnya, keyakinannya, karena wis nyata ke tenanan, tiba iso. Kuwi lek kuat naik kan kalau udan barang iso. Loh, betul. Ada teman-teman SDK yang ketika di rumahnya itu udan terus pengen nang masjid. Yaitu pikiran batinnya dikuatkan, udan ini mandek. Begitu dia sampai masjid ya udan beres nih. Pas pulang juga begitu. Kok iya ya? Ya memang seperti itu. Wong hujan itu sama dengan kupu-kupu, semua tentara Allah. Hingga jangan heran nanti ketika membaca sirah ada para sahabat ribuan yang dipimpin oleh Hadrami itu nyeberangi laut, bukan sungai lagi.
Jadi kalau dengan Persia ada kisah tentang nyebrang sungai. Ini nyebrang laut dengan ribuan pasukan berkudanya. Kok iso ngono ya? Karena si air itu tetap tentara Allah. Nah, itu kolek lumayan ya. Ngono kuwi kabeh iso dengan izin Allah. Maka tolong ini latihan ini untuk membuktikan pada diri sendiri sebenarnya. Ternyata apa yang saya pikirkan, saya inginkan itu direspon. Itu sampai awake dhewe iki mlebu ning resto, ya toh, pengen mangan nasi goreng, ngombe dawet, ya toh. Kuwi pesen kate esuk teko sore ana sing ladeni. Iki nyapa kuwi kira-kira? Apa dianggap nanti duit apa piye? Apa dianggap permintaan kita itu enggak sungguh ngoten. Padahal yang di resto itu udah diberitahu kalau ada orang order pesen harus dilayani. Kok kowe ora dilayani kuwi nyapa? Nyanten ya? Ini jadi penting banget. Nggak nanti mendatangkan keberuntungan yang lain. Orderan pekerjaan. Kalau sudah main di wilayah ini, rezeki itu bukan dicari, tapi dipanggil. Keberuntungan itu bukan dicari, tapi dipanggil. Digeret. Ditarik dengan pikiran dan batin kita. Iso tak iso kaya kowe geret kumpul-kumpul iku mau. Maka orang-orang yang jauh tiba-tiba bisa mendekatkan jenengan, ngasih proyek, ngasih kebaikan apa. Jadi akan lebih ringan hidup ini. Kenapa? Karena hebatnya manusia yang telah dicipta oleh Allah dengan segala kesempurnaannya, namun kita belum memaksimalkan potensi diri kita masing-masing. Coba nanti pas perjalanan agak terasa cerah sekali langitnya, minta dikasih naungan mendung. Coba. Alhamdulillah saya sering melakukannya. Sering melakukan seperti itu. Ya terus adem ngono rasanya. Apa njaluk udan bisa. Saya setuju. Bisa. Kenapa? Karena semuanya ini masih wilayah kerajaan Allah, di mana semua semesta ini memang telah ditundukkan oleh Allah untuk meladeni siapa? Manusia. Ngoten nggih. Maka nanti jenengan mendatangkan uang, mendatangkan keberuntungan yang lainnya itu mudah. Sik to latihan iki sik. Kowe yakin sik. Maka pelajaran kita lanjutkan dengan the power of assumption. Kekuatan asumsi, anggapan. Ini turunan dari loa ini. Ilmu loa ini panjang nanti ya, panjang. Pelan-pelan dikaji. Rasulullah bersabda, "Udzullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Bermohonlah kepada Allah sedang kamu yakin mesti diijabah. Ini terkait dengan bagaimana wujud yakin ini. Maka ada salah satu hamba Allah yang menemukan sebuah rumusan ini, yaitu tentang kekuatan anggapan. Ini lebih powerful apabila digabung kedua-duanya antara loa dengan hukum yang satu ini. Kekuatan anggapan yang penuh keyakinan. Maksudnya pripun niku? Kalau kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu harus jelas sih. Apa yang Anda inginkan itu harus clear dulu, kudu jelas. Ya, umpamane pengen duwe bojo, ya wis kuwi wae. Duwe bojo.
Ini. Terus yang kedua apa? Anda yakin yang Anda inginkan itu mesti terjadi. Anda yakin? Karena Anda yakin, maka berikutnya adalah rasakan bahwa betul-betul sekarang ini kita atau Anda sudah punya pasangan. Pasangan ini bisa nih. Karena apa yang kita inginkan itu sudah terjadi di dunia pikiran dan perasaan kita, hingga kita itu penuh syukur. Bersyukur, kenapa? Karena apa yang kita inginkan sudah terjadi. Jadi ini mensyukuri sesuatu yang belum datang. Kalau Anda mampu mensyukuri sesuatu yang belum datang, dan sesuatu yang belum datang itu memang Anda inginkan, maka itu pertanda ya dekatnya peristiwa yang Anda idam-idamkan tadi itu. Jadi saya itu latihan, Pak. Latihan apa? Hah? Latihan apa, Pak, Bu? Latihan yakin wis sugih wis duwe. Dia senang, ya dia senang. Karena apa yang diinginkan sudah terjadi. Walaupun belum di dunia nyata. Apa ini berkhayal? Tidak berkhayal. Sesuatu yang khoyali itu biasanya sesuatu yang tidak bisa diwujudkan. Kayak ujuk-ujuk awakmu iso mabur, kayak Gatot Kaca. Iso ambles bumi kayak Antareja apa. Itu khoyal itu. Utawa tidur malam bangun-bangun tiba-tiba kayak Spiderman. Ya, kentuk laba-laba terus jadi six pack. Oh, no. Itu khayali. Ini bukan seperti itu. Contohnya yang pengen langsing, ya, yang pengen langsing. Ada yang pengen langsing apa tadi? Maka dia harus berani membayangkan dirinya yang sudah langsing itu. Langsing. Dan dia menikmati hari-harinya karena sudah langsing. Contohnya siapa? Saya sendiri, Bu. Diet yang paling hebat itu diet mindset. Diet pikiran dan keyakinan, bukan makanan. Mungkin yang mengenal saya setahun 2 tahun yang lalu beda dengan hari ini. Gimana? Gimana Mas Fajar? Saya bongsor dulu. Ya, termasuk pembesar dulu. Sekarang, tapi lihat sekarang saya jadi seperti ini dan gak gelambir. Kalau dulu gemuk terkurus kan biasanya gelambir, ini enggak. Bisa diperiksa. Enggak gelambir loh. Iya, Mas. Saya enggak melakukan diet apa-apa, diet mindset. Saya bayangkan diri saya itu ya gede dhuwur, terus ya tambah nom ya. Tambah tua tambah nom. Itu dietnya itu begitu program yang saya masukkan pada diri saya. Dan saya yakin saya bisa. Saya yakin itu bisa wujud, bisa terjadi. Jika saya menikmati hari-hari saya dengan senang. Tawani mangan apa wae ya monggo. Saya nggak ada pikiran beban untuk makan uking kok kan karbone ora. Yang penting aku seneng wareg. Gimana? Dan semuanya baik-baik aja. Ya Mas, yang pernah menyaksikan diri saya atau jenengan lihat YouTube saya 2 tahun yang lalu. Wah, Masya Allah. Ini baju Robani ini saya beli sekian tahun yang lalu. Kita ngadeg ya. Gitu.
Saya nyoba tadi subuh itu pakai sarung begini, golek kelambi sing rada nyetel lah gitu, coklat. Nemu ini baju yang udah lama tidur dia. Kenapa? Karena nggak pernah muat. Tadi pagi saya pakai, masya Allah, sedeng. Hingga baju-baju saya yang lain yang kemarin biasanya triple X itu saya pakai kok kedodoran sekarang. Nah itu loh. Piye kok iso ngono kuwi? Sampai ya iso yang gue pengen. Iya, Pak. Bayangno jenengan iso teko Malaysia, Singapura misalnya ya. Jalan-jalan ke sana. Bayangkan kita itu udah sampai sana sekarang, perjalanan ke sana. Ya padahal yang Tegal Gede ku nojek sepeda. Ora asane koyo ning luar negeri misalnya. Kita mampu menghadirkan peristiwa yang belum terjadi. Menghadirkan dalam pikiran dan keyakinan kita. Nanti bisa terjadi dengan izin Allah semuanya itu. Ini kekuatan asumsi ini sangat luar biasa. Kapan melakukannya? Terutama ketika mau tidur. Mau tidur, makanya mau tidur aja lali. Rapalan ini. Saya bangun dalam keadaan fresh, sehat, langsing, penuh syukur, penuh bahagia, rezeki turah belawah, ya kan? Ngono. Itu yang Anda pikirkan tentang hidup Anda. Uripmu iki kaya ngono kuwi lho. Terus setiap hari begitu. Kok gampang tak? Iya. Kowe iki pengene angel terus mari. Nek diajari sing gampang, moh. Wong aku sing kangelan wae ora wujud-wujud. Sing gendeng kan awakmu. Terus bertahun-tahun kowe nganggo caramu sing angel kowe ora iso wujud, kok belani. Kok terus ki. Edan to. Iki dikai cara sing gampang kok gampang men. Ya pancen gampang. Pancen gampang urip kuwi. Allah itu tidak pernah menciptakan manusia hidup di wilayah kerajaannya ini untuk menderita. Ya. Tidak untuk menderita sama sekali. Untuk dibahagiakan kan ngono toh ilmu ning dhisik kan. Nah kok kula mboten bahagia, nah kowe emoh kok. Iki cara sing gampang emoh lho. Ngitung nganggo urek-urekan oke padahal ana kalkulator tetet dadi. Kan ibaratnya begitu. Pikiran itu mesin yang dahsyat, apalagi batin itu. Kekuatannya berlipat-lipat daripada kekuatan akal, pikiran. Nah, ben kuwi mau iso yakin perlu bukti. Ngene lho. Buktekno sih. Buktikan dulu. Cara membuktikannya salah satunya yang latihan kemarin. Atau mungkin jenengan pernah punya cerita dhisik lek angen-angen. Ya Allah. Ya toh? Duwe bojo wong sing cedhak omah. Ora gelem ado-ado. Tiba kelakon tenan. Angen-angennya pokoknya ora gelem adoh. Iya kan? Kelakon tenan wis muter-muter ke Indonesia Raya, tiba ngledek pek nggo. Terope siji. Ana gandeng RT. Oh, nunggu.
Makanya pertanyaan di sini Bapak Ibu, pernah nggak jenengan bayang ke dadi wong sugih nang uripmu itu? Pernah ora? Wong bayang ke wae ora tekan. Ora wani, lha ya repot. Saya ingat betul dulu waktu masih kecil ya. Saya mainan dalam keyakinan saya, yang saya mainan itu mobil. Jadi sendal, bakia, saya toto rapi, manjang gitu. Itu perasaan saya itu mobil udah. Di imajinasi si kecil waktu itu, ya keyakinan saya sedang main mobil-mobilan begitu banyak. Ya, kan? Bebas kita itu berimajinasi, bebas kita itu memikirkan apa yang membuat kita bahagia. Saya nggak tahu ternyata itu anugerah. Di kemudian hari saya mainan mobil-mobil betulan. Betulan mobil sampai banyak sekali dulu. Oh, kita dhisik. Yang pernah hadir dalam dunia pikiran saya. Saya dulu sering bayangkan ke Timur Tengah. Ya, saya nggak tahu kenapa kok seneng banget kalau roh Timur Tengah, roh gurun, roh gunung-gunung yang nggak ada tanamannya kok seneng gitu. Ada apa ya? Karena seneng tentu ingin kan ya. Karena wis seneng sih loh. Kayak awakmu seneng tengkleng. Kan terus pengen nyoba toh. Iya nggih. Ada yang nyoba sih baru pengen tapi ini kita seneng sih. Apa yang terjadi begitu mudah saya berangkat untuk belajar di sana. Seneng di saat teman-teman nggak ada yang punya bayangan seperti itu. Nah, saiki Bapak Ibu gitu, sing pernah terlintas dalam pikiran batin jenengan ki apa tentang hidupmu kuwi lho. Sing urung kelakon. Eneng ora? Boten Pak, ya wis ngentenano jatah patimu. Nah, wis ora ndek kehendak apa-apa. Wong lek ekspor ra pengen apa-apa ya wis ben. Oh, pengen sak uripe. Sudah stagnan. Lek wis stagnan ki ora iso diapa-apa, wis mandek niku. Enggak berkembang lagi. Nah, ini alat ini ora iso dimaksimalkan, terus kowe diri please diganti kok. Mati ganti anakmu. Diganti generasi yang lain, maksudnya begitu. Dunia itu begitu, Pak Bu. Maka yang membuat kita hidup itu apa? Harapan-harapan kita. Kita boleh kehilangan harta, sanak, saudara, apapun yang kita cintai, tapi jangan pernah hilang harapan. Begitu kita hilang harapan, kita hilang segala-galanya. Orang sakit hilang harapan sembuh, ya mati dia. Siapa saja yang hilang harapannya akan terhenti hidupnya. Ada seorang pendaki gunung yang sangat tinggi, tiba-tiba terjatuh itu, lepas itu tali yang paling atas, tapi tubuhnya masih terikat dengan talinya. Ini bersalju waktu itu. Di tangannya ada pisau. Dia gandul-gandul. Teman-temannya juga begitu. Jadi tidak hanya satu orang cuma. Tapi tempatnya beda. Teman-temannya selamat semua kecuali satu orang. Kenapa? Ketika dia dah jatuh, gandul-gandul itu hilang harapannya. Aku nunggu mati, nggak ada harapan. Di tangannya ada pisau. Dalam kondisi seperti itu, SOP-nya adalah dia harus motong talinya itu. Terserah setelah itu jatuh. Memang begitu. Mau dekat lagi udah nggak bisa, dekat ke tebingnya. Namun keputusan itu tidak diambilnya.
Dia nggak berani memotong talinya itu, karena dia udah pasrah. Yang dia tunggu adalah teman-temannya yang menyelamatkannya, karena dia merasa udah habis harapan untuk bisa hidup. Baru hari berikutnya ditemukan betul-betul dia sudah membeku dan mati. Padahal jarak antara tubuhnya dengan dasar itu tinggal 1 meter saja. Banyak orang tidak berani mengambil resiko dalam hidup itu. Terlalu takut dia. Maka dunia ini untuk para juara. Bukankah kita terlahir karena kita sendiri adalah sang juara? Berapa juta, ya? Berapa juta sel itu yang telah kita kalahkan, akhirnya kita menjelma menjadi janin itu. Kita ini para sang juara. Kenapa ketika kita udah pinter dan punya banyak hal, terus jadi pengecut? Hilang keberanian kita, mental juara mungkin yang bingung. Ya tak? Ya, kadang-kadang tempaan kehidupan ini membuat seseorang jadi takut punya keinginan lagi, khawatir kecewa. Kadang lek ngerti ilmunya nggak perlu kecewa kita. Maka Bapak Ibu beranilah memiliki impian. Ini saya mengajak hidup begitu. Makanya tolong Bapak Ibu mulai sekarang ya, angen-angenan pikiran keadaan yang bagaimana yang Anda dambakan untuk dinikmati di sisa hidup kita itu. Beranilah untuk memiliki sebuah harapan, cita-cita. Gitu. Cik wani Pak? Hah? Masih berani betul Pak? Semuanya bermula dari program pikiran dan batin kita. Di sanalah semua bermula itu. Pak Karno berani mendirikan Monas, ya kan? Juga mendirikan Istiqlal. Pak Karno itu. Ada di dalam imajinasinya agar Indonesia itu menjadi negara besar. Negara hebat itu selalu memiliki simbol akan kebesarannya. Selalu begitu. Eneng tondo nih, karena tondo nih gue harus besar, maka beliau mencipta sesuatu yang besar. Maka kita itu bisa dinilai dari apa? Kekuatan impian dan imajinasinya, dan pikiran cilik-cilik. Ya gue ini pancen wong cilik. Ya, wong cilik pancen. Lek wong gede, ya kuwi mang. Cara berpikirnya ya besar. Zaman semono wis mikirin masjid sing paling gede ya ta. Zaman semono gawe Monas. Padahal kondisi kita baru merangkak gitu ya. Rasulullah sudah ngajarkan ketika perang Ahzab, terus gambar kengko Persia tunduk, ya.
keluar percikan cahaya dari batu yang dihantam oleh Rasulullah. Oh, arahin nang Persia bakal tunduk, Romawi bakal tunduk, Yaman bakal tunduk, kan begitu. Padahal gue mau mangan wae kangelan, pipis wae kangelan, sholat sampai di jamak-jamak di Madinah ketika perang Ahzab atau Khandaq itu. Ukurannya gede. Ya memang cara berpikirnya fikroh nubuwah, pemikiran kenabian itu memang harus hebat begitu. Nah kita ini umatnya, ya kita warisi cara berpikir yang hebat, yang besar itu. Neng keluargaku ki kudu eneng wong sing sugih. Iso ngentas dulur-dulur kok kabeh ke tanah suci nang Mekah. Iso nang Masjidil Aqsa bareng. Kudu eneng ngono kuwi. Siapa itu? Ya awakmu. Kuwi lek ora eneng pikiran ngono ya ora bakal eneng sing wujud. Iki anak turunku kudu eneng sing iso hafal Quran. Lha iku ora eneng, ya ta? Ning kene anu iki ora eneng, angen-angen ya ora bakal wujud. Iki ning turunanku kudu eneng sing hafal Quran gitu. Di pondok gede. Bapak Yai kan pun kata pondok gede dong. Ya kuwi ning Jakarta kan sitok tok. Pondok gede, gaya pondok gede ning Jawa Tengah. Itu lek ora eneng ning angen-angenmu ora bakal wujud. Orang bedunduk anakmu terus hafal Quran. Oh enggak pernah ada dalam pikiran. Ngaten nggih. Taif itu menjadi negeri yang sangat indah, nyaman. Kapan-kapan kita ke sana. Amin. Nabung sih. Saya heran ketika betul-betul bisa masuk ke Taif. Bunga ros itu di mana-mana bikin minyak. Negeri yang sangat indah, Taif itu kita ya 2,5 jam perjalanan dari Mekah. Berkat doa Rasulullah. Rasulullah tegas entek Taif kala itu. Rasulullah berdoa agar nanti anak keturunannya ini lahir orang-orang yang beriman. Jadilah sekarang negeri itu sangat indah. Rasulullah jauh berpikir. Fikrah nubuwah itu kan atuh banget. Orang nuruti lara hati. Nuruti lara hati, habis Taif itu dengan ditimpakan gunung pada mereka, ya toh. Wis to delok anakmu saiki cek cindil lho, cek cilik. Isone mung cek nangis tok. Tapi besarkan dia dengan pikiranmu, dengan cita-cita besarmu. Le kowe pancen cilik le saiki. Tapi kowe besok dadi wong gede le. Anda sangat yakin Anda bisa membayangkan betapa hebatnya anakmu. Jadi itu nanti. Jadi orang hebat dia. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih itu dididik oleh kakeknya. Diajak ke tepian laut itu. Lihat tuh. Konstantinopel sana. Kamu nanti yang membedah Konstantin itu. Itu sejak kecil singonok nenang baik. Makanya ya betul Muhammad Al-Fatih membuka Konstantin itu yang sekian lamanya tidak pernah bisa ditundukkan. Jadi ditanamkan pada cucunya ini tentang besarnya harapan cita-cita. Muslim, bapak ibumu wis sengsara uripe. Kan ngene ya. Wis kowe rasa nyambut gawe apa-apa linggo mangano sing kepenak, sing bapak ibumu wae sing sengsara. Eneng wong tuwa ngono. Betul, Pak? Cek wonge ya teko. Karena dia merasa ya, sudah hidupnya ketulo-tulo sengsara kaya ngono, harapane anaknya aja nyampe ngalami sengsara. Akhirnya anaknya dimanja, diujuk,
Anaknya ketika kecil tidak boleh menangis karena kekurangan, karena penderitaan. Ingat Bapak Ibu, anak yang dibesarkan dengan cara seperti itu ketika besar akan membuatmu menangis. Kalau Anda tidak pernah tega anakmu menangis di kala kecil, maka ingatlah ketika dia besar akan membuatmu menangis. Hidup itu begitu. Menangis itu hanya soal waktu. Kamu pengen dia nangis sekarang atau nanti? Nah, tentang wis anak uripe awake dhewe wis saiki bayangno. Gitu, bayangno. Kowe iki pengen piye to, Jan? Sing genah. Sing jelas. Aja mung pengen bahagia. Nah yo. Kowe iki bahagia iki lek piye? Perjelas sih. Nah, yai kalau bahagia yang iso membiayai sekolah anak-anak keponakan saya semuanya sampai sarjana. Nah, kan enak ya? Pak Yai, saya akan bahagia kalau keluarga besar kami ini bisa mendirikan masjid yang kita ramut, tidak hanya mendirikannya tapi memakmurkannya sampai kapanpun. Teknik masjid kan gampang ya. Tapi ngeramut itu. Ya'muru masajidallah. Ya'muru pakai fi'il mudhari. Memakmurkan secara kontinu. Itu tidak mudah. Di masjid bisa makmur. Terus rame. Jadi cita-citamu aja mandek pengen gawe masjid tok, keliru. Masjidnya iso terus makmur. Pun duwe usaha sing iso tak warisne nang anak turunku. Karena salah satu bisnis yang disebut sukses itu kalau bisa diwariskan. Itu hanya salah satu loh ya, indikasi kebaikan sebuah bisnis. Tentu bukan mewariskan hutang, tapi mewariskan keberuntungan. Mau berapa generasi kira-kira usahamu? Banyak generasi itu yang semusim, segenerasi, dan tidak sedikit bahkan pondok pesantren itu mampu bertahan hanya di 2 atau 3 generasi, setelah itu habis. Dengan konflik, dengan ketidaksiapan anak turun yang menjadi kiai. Banyak. Ngaten nggih? Anda jadi bupati kira-kira berapa generasi? Bapak dadi rong periode, engko ganti bojone rong periode, ganti anake rong periode, engko ganti putune. Ayo, pirang generasi coba. Ya, Mas. Nah, ini orang jenengan iki sing duwe angen-angen anakmu dadi bupati ning kene. Ya jadi salahane yen wong liya duwe pikiran terus dadi, nah kowe ora duwe. Ya kan ngono ta masalah iki. Aja disalahne. Pancen kowe angen-angen wae ora ning belas. Aja disalahne. Allah itu tidak pernah mengambil jatah orang lain. Ya Pak. Ayo kita diskusi, ini ada waktu. Ada yang mau disampaikan? The power of assumption. Jadi nanti praktek kecil-kecilnya selain tadi itu, jenengan bila mau parkir di suatu tempat, pikiran lan batinmu teko kono. Dengan penuh keyakinan, kowe iki rumangsamu wis parkir ning nggon paling nyaman. Mau ke mall kan ya? Untuk parkir sing paling enak, nggak antri. Coba begitu dulu. Coba begitu dulu.
Apa meneh? Engko untuk orderan iki yo wis to. Bisnisku maju pesat ini. Bayang no. Karena usahamu Anda bisa keliling dunia. Tahu emang program orang yang pikiranmu loh masalahnya. Nah pengen ngomong nang bundaran HI ini Tawangmangu, ya nggak perlu dibiayai oleh semesta toh. Nggak perlu semesta membiayainya, karena saya ketahui teko bundaran HI Tawangmangu itu. Coba bayangno kita sekeluarga itu bisa keliling dunia. Pengen nambahan? Ojo kalah karo Dajjal ta. Dajjal iki nglilingin donya. Kuwi udu musuh Kanjeng Nabi Muhammad lho. Ning Dajjal wae keinginannya keliling dunia, kok awake dhewe blas iki. Jangan kalah dengan Tesla. Tesla itu pengennya tidak hanya keliling dunia loh ya, tapi sampai ke planet-planet berikutnya. Itu orang yang nggak beriman loh. Awake dhewe itu punya keyakinan, punya keimanan Allah, Tuhan kita itu maha segala-galanya. Nah, kok ora kok enggo keyakinanmu kuwi? Lu nang planet ngendi nih? Saya nonton film Spiderman yang akhir ya, yang dimensi bumi nomor sekian. Karena sekarang ini ilmuwan sedang menyelidiki bahwa semesta itu yang seperti kita lihat ini itu jumlahnya banyak banget. Kehidupan seperti ini ada berbilang jumlahnya. Di sini ada Samsuri, di tempat lain, di planet lain itu yang Samsuri, mbok dadi menteri, mbok dadi opo ning ngono. Begitu jumlahnya. Nah, dalam film Spiderman ya, itu dia lintas semesta. Nah, ngono kuwi. Itu masih perdebatan ya. Itu mereka aja mampu mengolah pikirannya ya. Seperti itu, membayangkan sesuatu yang besar. Saya tidak mengatakan itu salah atau benarnya, tapi keberanian kita untuk mau dan mampu punya harapan yang hebat gitu loh. Aja ndelok keadaan saiki, aja ndelok. Isa kowe. Ben tahun umrah. Ben 10 tahun kaji. Orangnya sing ngamin gitu. Iya tuh. Iso kira-kira. Yakin. Ya awakmu dhewe ra yakin ya. Semesta itu mendukung ya enggak. Yakin, enggak penuh, enggak powerful. Yakin enggak duwe mah gede sampai taklim wong 500 1000. Yakin apa mboten? Aku sing guyu nang awakmu dhewe. Duit kok ngendel ta. Jadi ini nyetel pikiran dan keyakinan Bapak Ibu. Kalau kita memikirkan berarti kita itu order, berarti kita itu memesan. Maka istiqomahan dengan pesananmu. Kalau belum datang nggak usah ganti pesanan. Jarene njaluk Avanza. Saiki kok njaluk Zebra aku. Istiqomah dalam keinginan itu tidak mudah loh ternyata. Tidak mudah. Nah, makanya hal-hal kecil dulu ya, latihannya. Tapi bagi Anda yang sudah mampu memikirkan hal-hal yang membahagiakan hidupmu, lakukan mulai sekarang. Oh, kapan-kapan dolanan salju ning Yordan ngono. Oh, senenge ya Allah. Kalau salaman karo Erdogan yang Turki. Ngono lho kuwi ora ning blas ning pikiran
bayanganmu, ya ora tekan. Terus sujud bareng-bareng di altar Ka'bah. Nah, dah neo senenge. Nggih napa nggih? Ngono kuwi. Hadirkan dulu hal-hal yang membuat kita bahagia di pikiran dan batinmu. Anggapen peristiwa-peristiwa itu sedang terjadi dalam hidup kita hingga hidup ini rasanya senang. Ya, sing pengen bojo diiling-iling, ngatur yang bubuk sih ya. Disapa dianya. Kalau dia memang belum hadir di situ, ya Allah sampaikan salamku padanya. Aku tidak tahu dia, tapi Engkau tahu ya Allah. Jangan-jangan dia juga yang di sana sama, ya toh? Jangan-jangan dia di sana juga sama keinginannya. Kan begitu. Saya lupain tentang Salahuddin Al-Ayyubi ya, kalau nggak keliru, atau Muhammad Al-Fatih, ketika ada lelaki putra mahkota ini mencari calon istri. Datanglah ia ke gurunya di masjid, guru, aku pengen duwe bojo. Nah, bojomu piye, kan banyak sana putri-putri di istana. Saya hanya ingin punya pasangan yang nanti anak kami itu bisa hafal Quran, ya. Terus bisa menundukkan Konstantin. Turki lah sekarang gitu. Wah, mulia tenan gue ya. Nggak lama kemudian datanglah wanita di balik tabir. Guru, saya mau nyampaikan, kemarin yang datang seorang bangsawan itu saya tolak. Emang kenapa kita beda keinginannya? Keinginanmu piye? Keinginan saya bila nanti aku punya suami, ya kan? Suami ini mampu mendidik anak kami hafal Quran dan membuka Konstantin. Mendengar suara itu, lelaki pangeran tadi ngomong, guru kuwi wae. Itu aja. Diberitakan tulisan guru, dia wanita biasa, bukan bangsawan. Enggak apa-apa, itu yang aku mau. Dua orang lelaki dan wanita enggak pernah bertemu, tapi bertemu dalam satu cita-cita. Akhirnya lahirlah yang membuka Konstantin itu. Masya Allah. Makanya kowe golek bojo kuwi apa karo iso buka ya akhirnya temone tenan karo pasangan sing iso buka warung, ngono lho. Ojo enteng-enteng golek rabi iki. Iya kan? Atau nggih? Coba besarkan cita-citamu. Ya Allah, aku pengen pasangan yang nanti bisa napa niki? Anak kami hafal Quran, iso gawe pondok, iso jadi pejuang di jalanmu, jadi dai, jadi ulama, contohnya ngono kuwi. Akan ditemukan dalam doa-doamu. Karena di sana sedang berdoa, dirimu sedang berdoa. Amin. Mas Fajar yang menolak donga, ya Allah, jadikanlah aku pengusaha yang amanah. Ya, ngono kuwi ning pengusaha sing liya duwe duit akeh bingung lah nitokne duwite kuwi mau. Ya Allah, pertemukanlah hamba dengan pengusaha yang amanah. Ya akhirnya ketemu ning donga. Enggak lama nanti ketemu itu di dunia nyata. Kadang-kadang sesuatu itu bisa dipancing dalam kesamaan selera tadi itu. Selera dungane ngono. Selera nek pengen duwe bojo ngono, nek duwe anak ngono lho. Jenengan bojomu ki sak selera mboten. Kebacut Pak ya. Ya wis dandanono, saiki dhek ngene urusane karo hik karo warung. Ayo Nyai, saiki awake dhewe duwe cita-cita gede. Nang Mekah bareng ya.
Gue nang Eropa yo. Oh. Halo. Wani barang lagi? Ah, ya wes. Sip, ada pertanyaan? Oke. Kangen-kangen waktu masih kanak-kanak itu gimana kan? Masih bisa nggak berlaku sampai selanjutnya? Anak-anak kita punya yang itu sudah itu sudah bisa jadikan dinyatakan itu kebanyakan juga. Apa angan-angan nih? Dulu kalau saya ya dulu itu kan pernah rumah bapak itu kan dari pohon gitu ya. Saya kan biasa nenekan. Terus pernah Petakilan. naik di atas plafon bapak itu rumah bapak itu. Tapi ya akhirnya saya gimana sih saya punya rumah di atas tingkat gitu ya. Maksudnya jadi alhamdulillah rumah saya sekarang tingkat. Alhamdulillah. Tapi ada juga masih banyak anak-anak yang masih kecil yang belum kepastian. Itu ketika saya dulu kan naik pohon itu kan melihat di sebelah utara, posisi utara itu mungkin kalau sekarang itu adalah mobil hitam atau apa gitu ya. Itu kayak hamparan padang rumput ya. Ini saya itu kayak ini punya kuda berjalan gitu. Amin, amin. Nggih, kok. Ya sementara golek eneng sing layanan wisata naik kuda di sana. Numpak jarang awalnya begitu. Dan bisa jadi. Teruskan itu. Yakini bahwa dia bakal hadir dalam hidup. Orang sangka takoni piye carane. Tugas kita itu hanya punya keinginan. Kan gampang tuh jadi. Keinginan dan kamu yakin keinginan kamu itu diwujudkan oleh Allah. Wih, tak loh gitu. Jangan ragu. Kita itu waktu masih punya orang tua, ya kita kalau mainan ya bedil-bedilan, regane sak yuta tapi ya kamu yakin bapak ayahmu itu bisa mewujudkan betapapun keadaan, kamu nggak pernah ragu, akhirnya ya kan dibelikan apa kan? Dibelikan. Jangan sanksi, kan orang tua aja kita nggak sanksi, apalagi pada kuasanya. Nah, Pak. Setelah saya kemarin dari Jari, saya punya rumah yang saya makan satu ini asal bisa nanti membawa mereka untuk bisa memanfaatkan yang mau umroh itu dan saya seperti itu. Amin. Dan terakhir Bapak Ibu, keinginan itu kalau serius jenengan catat. Apa yang Anda tidak mampu mencatatnya itu hanya menjadi sampah impian, tidak akan wujud. Jadi kalau Anda berani punya keinginan hebat, maka Anda memiliki kekuatan dan keberanian untuk menulisnya. Bila tidak Anda tulis, itu hanya akan jadi sampah impian. Tulis. Terserah nulisnya di mana. Di tembok, di baju, di buku. Mungkin itu dulu kita bahas. Dan tentu pertemuan yang akan datang masih ada kaitannya dengan ini agar apa yang kita inginkan itu lebih mudah lagi untuk kita gapai dengan izinnya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.